Hai, perkenalkan nama saya Dini Dwi Astuti, NIM 501119335. Ini dia jawaban dari nomor 1. Pendidikan di Indonesia serta negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik menunjukkan bahwa setiap negara memiliki metode yang berbeda dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakatnya. Namun, berdasarkan analisis dari referensi yang tersedia, sistem tingkat dan struktur sekolah serta kebijakan dalam pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki jumlah kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan yang bisa ditemukan di tempat saya bekerja, yaitu di UPTD SD Negeri Adiluhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berikut adalah beberapa kesamaan yang teridentifikasi. Yang pertama, kesamaan dalam sasaran pendidikan. Target pendidikan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, adalah untuk mencetak generasi yang berkualitas serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas. Ini terlihat dalam penerapan kurikulum merdeka di Indonesia yang saat ini sedang kita lakukan, didukung oleh platform seperti platform Merdeka Mengajar, serta berbagai instansi lain seperti rapat mutu pendidikan yang membantu sekolah serta pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, fokus pada inklusivitas dan keadilan. Negara-negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, menempatkan perhatian dan inklusivitas serta keadilan dalam sistem pendidikannya. Misalnya Thailand menyoroti isu keadilan dan inklusivitas dalam pendidikan, sementara Singapura, Cina, Selandia Baru, dan Rusia berbicara tentang abad ke-21 dan kewarganegaraan global. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Dalam dunia pendidikan, penerapan teknologi telah menjadi biasa di negara-negara ASEAN serta Asia Pasifik. Sebagai contoh, Korea membagikan informasi mengenai usaha mereka untuk mengurangi kesenjangan digital melalui penerapan dan peraturan e-learning di wilayah Asia Pasifik. Yang terakhir, dedikasi terhadap pemulihan pendidikan. Dedikasi untuk pemulihan sistem pendidikan usai pandemi adalah praktik yang banyak ditemukan di negara-negara ASEAN serta Asia Pasifik. Sebagai contoh, penerapan BSKP, Anindito Aditomo, mengurangi aspek-aspek utama reformasi pendidikan di Indonesia, dan membagikan contoh-contoh positif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Itulah tadi jawaban dari nomor 1. Ayo kita lanjutkan ke nomor 2. Ini dia jawaban dari nomor 2. Berikut ada ringkasan poin-poin utama yang diidentifikasi dalam tulisan atau artikel yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan sosial dan teknologi di abad 21 ditandai oleh transformasi sosial dan teknologi yang berlangsung dengan cepat dan signifikan, terutama dalam bidang informasi dan komunikasi yang menghasilkan dunia tanpa batas dan masyarakat siber. Kemajuan ini menghadirkan tantangan serta peluang baru bagi sistem pendidikan dalam menyesuaikan diri dan era globalisasi dan pasar bebas ASEAN. Yang kedua, fungsi pendidikan dasar. Pendidikan dasar memiliki peran yang penting dalam membangun landasan nilai-nilai fundamental serta mengasah kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, teknis, dan juga lingkungan sebagai modal utama untuk bersaing di tingkat global. Pendidikan dasar perlu secara bersamaan mengembangkan potensi berpikir, mencipta, dan berdoa untuk membentuk individu yang cerdas, spiritual, dan profesional. Lalu yang ketiga, kualifikasi dan tanggung jawab dalam pendidikan. Pihak yang memikul tanggung jawab serta kualifikasi yang dibutuhkan. Pendekatan yang harus diambil mencakup peningkatan profesionalisme guru melalui proses pemilihan dan pembelajaran yang tepat, serta kepemimpinan yang efisien dalam setting sekolah. Yang keempat, karakteristik pendidikan efisien bagi abad 21, Dinas Pendidikan New York merumuskan 4 karakteristik pembelajaran yang efisien yang perlu ditingkatkan, termasuk pengelolaan kelas yang efektif, partisipasi siswa, kelibatan orang tua, kerjasama antar rekan, dedikasi terhadap pembelajaran, penguasaan materi pelajaran, serta penghargaan terhadap
perbedaan latar belakang dan metode belajar siswa. Kita lanjutkan yang kelima, kurikulum dan sarana pendidikan. Saat ini digunakan masih hanya menyediakan keterampilan dasar dan belum sepenuhnya memaksimalkan kemampuan siswa serta berbagai sumber belajar. Fasilitas dan infrastruktur sekolah juga belum mencukupi, yang berdampak negatif pada kualitas proses pembelajaran. Yuk lanjut. Dasar filosofi pendidikan abad 21 menurut UNESCO, sistem pendidikan harus pada dasarnya fokus pada pemahaman ilmu fundamental yang ditingkatkan melalui cara berpikir yang analisis, inovatif, dan juga kritis. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip pembelajaran seperti belajar untuk mengetahui, belajar untuk bertindak, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup berdampingan. Yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan global. Seharusnya mempersiapkan siswa untuk menjadi individu global yang peka terhadap isu-isu yang muncul, baik secara internasional maupun lokal atau nasional, melalui penguatan kemampuan berpikir dan pemahaman yang kritis sebagai elemen dari pendidikan yang berfokus pada perspektif global. Jadi, pada artikel ini menyoroti tentang menghadapi pasar bebas ASEAN dan tantangan. Pada abad 21, pendidikan dasar perlu mengalami transformasi yang menyeluruh yang mencakup perubahan dalam kurikulum, mutu pengajaran, fasilitas, serta metode pelajaran yang efektif. Tujuannya adalah untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam hal akademis, tetapi juga memiliki kekuatan emosional, spiritual, dan juga sosial. Yuk, lanjut. Jawaban nomor 3, kaitan antara isi tayangan YouTube dengan materi BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar ya sebagai berikut. Yuk mari simak. Nah, yang pertama, konteks ASEAN Education pada YouTube memberikan gambaran tentang pendidikan di ASEAN, mencakup aspek sejarah, tujuan, dan struktur pendidikan di wilayah ini. Materi pada modul 6 ini membahas tentang pendidikan di ASEAN, tetapi dengan fokus lebih spesifik pada perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara ASEAN. Keduanya berbagi konteks yang sama, yaitu pendidikan di ASEAN, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, perbandingan sistem pendidikan. Materi modul 6 membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara ASEAN, termasuk struktur kurikulum, metode pengajaran, dan sumber pendidikan. Video ini tidak secara langsung membahas tentang pendidikan perbandingan sistem yang ada di negara ASEAN, tetapi juga memberikan latar belakang yang relevan tentang pendidikannya, yang dapat membantu dalam memahami perbandingan sistem pendidikan yang dibahas dalam modul 6. Yang terakhir, pengembangan sistem keterampilan. Dalam video dapat membantu pengembangan keterampilan siswa dalam memahami konteks pendidikan di ASEAN yang dapat membantu memahami materi modul 6 yang lebih spesifik tentang perbandingan sistem pendidikan. Materi pada modul 6 sendiri dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan analisis dan sistematis dalam membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara ASEAN. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Dalam sintesis video YouTube tersebut dan materi modul 6 berkaitan yang relevan dalam pembahasan pendidikan di ASEAN. Video memberikan latar belakang yang relevan dalam membantu pengembangan keterampilan, sementara materi modul 6 membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara ASEAN yang lebih spesifik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.